Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Puspitasari dengan NIM 2287200002 akan membuat video tentang strategi pembelajaran bagi anak tunanetra atau hambatan penglihatan demi memenuhi UAS strategi pembelajaran. Permasalahan strategi pembelajaran dalam pendidikan anak tunanetra didasarkan pada dua pemikiran, yaitu yang pertama, upaya memodifikasi lingkungan agar sesuai dengan kondisi anak. Yang kedua, upaya pemanfaatan secara optimal indera-indera yang masih berfungsi untuk mengimbangi kelemahan yang disebabkan hilangnya fungsi penglihatan. Upaya memodifikasi lingkungan agar sesuai dengan kondisi anak. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang strategi pembelajaran untuk anak tunanetra atau hambatan penglihatan. Jadi strategi pembelajaran dalam pendidikan anak tunanetra pada hakikatnya adalah strategi pembelajaran umum yang diterapkan dalam kerangka dua pemikiran. Pertama-tama, guru harus menguasai karakteristik strategi pembelajaran yang umum pada anak-anak awas, meliputi tujuan, materi, alat, cara, lingkungan, dan aspek-aspek lainnya. Langkah berikutnya adalah menganalisis komponen-komponen mana saja yang perlu atau tidak perlu dirubah atau dimodifikasi, dan bagaimana serta sejauh mana modifikasi itu dilakukan jika perlu. Pada tahap berikutnya, pemanfaatan indera yang masih berfungsi secara optimal dan terpadu dalam praktek atau proses pembelajaran memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar. Selanjutnya, pendidikan bagi anak sangatlah krusial dan penting. Pendidikan yang baik dapat merangsang pertumbuhan, pengetahuan, dan kemampuan anak. Sedari dini, setiap anak perlu menerima pendidikannya dengan baik, tak terkecuali anak tunanetra. Ada banyak contoh seorang penderita tunanetra atau hambatan penglihatan yang memiliki kelebihan di bidang musik, olahraga, sastra, bahkan seni. Nama-nama seperti Stevie Wonder, Franklin Delano, Roosevelt, dan Helen Keller telah diakui dunia melalui bakat dan kepandaiannya. Mereka menerima pendidikan yang dapat mengasah kemampuan mereka hingga bisa terkenal seperti saat ini. Pendidikan bagi anak tunanetra cukup berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Inilah mengapa mama dan papa sebaiknya memperhatikan beberapa hal yang dapat menunjang pembelajarannya. Ada 10 metode, di antaranya yaitu yang pertama ada metode individual. Metode pembelajaran yang perlu diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak tunanetra. Menurut SMART tahun 2010, perlu memperhatikan beberapa prinsip. Salah satu metodenya adalah metode individual. Metode individual berarti dalam mendidik anak tunanetra, tenaga pendidik maupun orang tua perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan individu si anak. Hal-hal seperti perbedaan umum, mental, fisik, kesehatan, dan tingkat ketunanetraan setiap anak perlu diperhatikan dengan baik. Yang kedua ada metode pengalaman penginderaan. Beralih dari metode individual, prinsip berikutnya yang perlu diperhatikan ketika mendidik anak tunanetra ialah metode penginderaan. Penginderaan yang dimaksimalkan di sini ialah pengalaman anak akan hal-hal yang ia pelajari. Pengalaman penginderaan ini mendorong anak agar lebih mudah memahami apa yang mereka pelajari. Guru atau orang tua perlu membangun strategi pembelajaran yang memungkinkan anak-anak menerima pengalaman secara nyata terkait apa yang telah mereka pelajari. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti suara atau sentuhan, perabaan, agar pembelajaran yang diterima memberi pengalaman yang nyata. Yang ketiga ada metode totalitas.
Totalitas yang dimaksud di sini bukanlah berarti pembelajaran yang diberikan harus menyangkut banyak mata pelajaran, tetapi maksudnya ialah menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi dengan baik pada anak tunanetra dalam pembelajarannya. Semisal ketika anak belajar mengenai objek buah-buahan, orang tua atau guru dapat mengajak anak untuk mengenal objek tersebut secara keseluruhan, mulai dari bentuk buah, sifat permukaannya, ukurannya, rasanya, penciumannya, dan ciri khasnya masing-masing. Ini membantu anak mengenali objek dengan sempurna. Yang keempat ada metode self-activity. Metode yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan metode pendidikan bagi anak tunanetra ialah prinsip aktivitas mandiri. Ini berarti bahwa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, anak-anak tunanetra haruslah aktif dan mandiri. Dalam proses pendidikan, guru hanyalah akan bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang mendorong anak untuk mencari informasi dan belajar secara aktif dan mandiri. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses belajar yang sebaiknya dilakukan ialah sebatas mendengarkan dan mencatat. Lebih dari itu, sebaiknya proses pembelajaran dibentuk dan dilakukan agar anak terlibat dan mengalami secara langsung. Yang kelima ada huruf Braille. Beralih dari metode dan prinsip yang perlu diperhatikan selagi mendidik anak tunanetra, sekarang kita akan membahas beberapa alat atau media yang juga dapat mendukung kegiatan belajarnya. Huruf Braille seolah menjadi kebutuhan utama dan pokok bagi para penderita tunanetra. Melalui huruf yang ditemukan oleh Louis Braille, inilah mereka dapat membaca dan memahami tulisan. Huruf Braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. Huruf ini tersusun atas 6 buah titik, 2 dalam posisi vertikal, sedangkan 3 lainnya berada dalam posisi horizontal. Semua titik yang timbul ini dapat ditutup menggunakan satu jari, sehingga memudahkan anak dalam membaca ataupun menulis Braille. Yang keenam ada kamera touch sight. Masih berhubungan dengan tulisan Braille, kali ini ada alat bernama kamera touch sight yang berfungsi membantu tunanetra melalui penggunaannya. Kamera ini mempunyai layar Braille fleksibel yang menampilkan gambar 3 dimensi dengan gambar timbul pada bagian permukaan. Alat ini digunakan dengan meletakkan kamera diletakkan pada kening pengguna untuk merekam suara selama 3 detik. Ini yang menjadi petunjuk pengguna untuk mengatur foto. Yang ketujuh ada Reglet Stylus. Reglet merupakan alat untuk menulis Braille khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak tunanetra. Alat tulis khusus ini digunakan untuk membuat tulisan dalam huruf Braille. Reglet sendiri biasanya dilengkapi dengan stylus atau pen. Reglet memiliki bentuk seperti penggaris dengan 2 plat terhubung oleh engsel. Plat bawah memiliki lubang-lubang tak tembus sebagai cetakan titik, sedangkan plat atas membentuk lubang-lubang tembus sebagai pengarah. Sedangkan stylus atau pen berbentuk seperti paku kecil yang dengan ujung tajam untuk menusuk kertas pada reglet. Terdapat juga ujung timpul yang berfungsi untuk menghapus huruf Braille jika salah dalam menulisnya. Kedelapan ada Opteken. Opteken merupakan istilah optical to tactile converter. Opteken ini merupakan alat yang memungkinkan pembaca tunanetra untuk membaca tulisan lawas. Alat ini dapat mengubah tulisan atau gambar menjadi getaran yang dapat dirasakan dan dibaca oleh penggunaannya. Sebuah kamera dengan elemen fotosensitif dalam opteken membuatnya dapat mendeteksi tulisan tertentu. Kamera ini dihubungkan ke susunan sandi raba yang sesuai dengan huruf tertentu. Ketika salah satu huruf yang terdeteksi oleh kamera, maka akan dihasilkan pola getaran tertentu yang bisa dirasakan dengan meraba.
Yang kesembilan ada huruf hitung dan sempoa. Pelajaran menghitung tergolong sebagai salah satu pelajaran sulit yang perlu dihadapi anak-anak. Maka dibuatlah berbagai alat bantu hitung yang membantu anak-anak meningkatkan kemampuan menghitungnya. Anak tunanetra juga tentunya dapat menggunakan bantuan alat hitung melalui papan hitung dan sempoa. Bulir-bulir yang terdapat pada sempoa memudahkan anak untuk mengikuti pelajaran matematika. Dan yang ke-10, alat perekam suara. Anak-anak tunanetra lebih mengandalkan kemampuan pendengaran mereka untuk berinteraksi dan beraktivitas sehari-harinya. Itulah mengapa alat-alat yang berkaitan dengan suara memiliki peran penting bagi anak tunanetra. Alat perekam suara merupakan salah satu yang memiliki kemampuan untuk menyimpan suara. Kini, perekam suara dapat digunakan dengan mudah melalui ponsel pintar. Melalui alat tersebut, anak dapat belajar dengan hal dan menyimpan informasi dalam berbentuk suara. Anak dapat dengan mudah menggunakan atau menangkap informasi yang telah diterima. Beberapa metode dan media tersebut sangat efektif untuk mendukung pembelajaran anak tunanetra. Ini saatnya mengembangkan kemampuan tersembunyi dalam diri melalui pembelajaran yang baik. Biasanya alat yang ada di smartphone itu disebut dengan talkback. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.